Hello everyone, my name is Neva Paulina. So today I would like to explain about systemic functional grammar in a simple way. So to get better understanding, I would like to explain it in Bahasa Indonesia so you can understand better. So now we move on to the materials. Kita memulai dari systemic functional grammar itu sendiri. Systemic itu adalah bahasa yang menjadi sistem pilihan. Sedangkan functional itu menyatakan bahwa setiap pilihan punya fungsi dan makna. Nah, grammar sendiri itu adalah pola yang direalisasikan secara linguistik. Jadi, kalau kita gabungkan, systemic functional grammar sendiri adalah teori tata bahasa yang memandang bahasa sebagai sumber daya untuk membuat makna. Atau kalau kita bisa lihat dari pendapat ahli, yaitu Halliday and Matheson, dia berkata, systemic functional grammar is a research for making meaning. Jadi, systemic functional grammar itu tidak sekedar kumpulan aturan atau bentuk, tapi memiliki makna di setiap kata maupun kalimatnya. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung bahwa systemic functional grammar itu memiliki fungsi sebagai makna. Nah, selain itu juga dalam systemic grammar ini ada beberapa fungsi disebut dengan meta function. Kita akan mention 3 jenisnya, yaitu yang pertama textual meta function, yang kedua interpersonal meta function, dan yang ketiga ideational meta function. Yang pertama kita akan bahas textual meta function. Nah, itu adalah fungsi bahasa untuk mengorganisasikan pesan, membuat makna menjadi koheren, dan menghubungkan bahasa dengan konteks. Fokusnya ini tuh ada kepada urutan informasi, titik awal pesan, dan keterpaduan teks. Jadi, simpelnya tuh ini adalah bagaimana makna disusun agar bisa dipahami. Karena kalaupun sebuah teks itu ada maknanya tapi tidak disusun sesuai dengan sistematikanya, kita tidak akan bisa paham apa yang ingin disampaikan oleh si teks tersebut. Jadi, textual meta function membantu pesan kita lebih tersusun rapi dan mudah dipahami. Nanti, textual meta function ini akan dianalisis di theme ring. Nah, sekarang kita akan bahas interpersonal meta function. Ini adalah fungsi bahasa untuk membangun hubungan sosial, mengekspresikan sikap, dan memposisikan diri terhadap lawan bicara. Ini tuh fokusnya untuk peran penutur dan pendengar, sikap penilaian dan kuasa, dan pertukaran informasi atau tindakan. Jadi simpelnya ini adalah tentang hubungan antar manusia. Jadi kalau tadi kan kita sudah bahas tentang sistematikanya. Jadi ini tuh guna bahasa untuk sebagai alat komunikasi antar manusia. Atau kita bisa sebut dengan interaksi sesama manusia. Untuk interpersonal meta function ini sendiri akan dibahas di mood system. Selanjutnya kita akan bahas tentang ideational meta function. Nah, ini adalah fungsi bahasa untuk merepresentasikan realitas, menggambarkan pengalaman, dan menjelaskan apa yang terjadi di dunia. Jadi fokusnya itu tentang peristiwa, proses, persiapan, partisipan, maupun keadaan. Jadi ini tuh lebih ke isi dan kontennya. Kalau tadi kan tentang sistematika atau urutan dan hubungan antara sosial gitu. Kalau ini tuh lebih ke isinya, jadi ini fokus ke isinya. Jadi yang difokuskan itu siapa yang melakukan apa, kepada siapa, dan bagaimana kejadiannya. Untuk ideational meta function ini nanti akan dijelaskan di transitivity system. Selanjutnya kita akan membahas tentang theme ring. Apa sih bedanya gitu ya? Jadi untuk theme sendiri adalah bagian awal klausa yang menjadi titik awal informasi penanda apa yang akan dibicarakan. Sedangkan ring adalah sisa klausa setelah theme, isi utama yang menjelaskan atau mengembangkan theme. Jadi kalau kita bisa bayangkan gitu ya dalam sebuah teks, misalnya Neva is cooking noodle. Untuk theme sendiri itu adalah Neva. Jadi awal kata dalam sebuah kalimat itu disebut theme, Neva. Jadi is cooking noodle itu disebut rim karena itu menjelaskan apa yang Neva lakukan gitu. Jadi theme itu awal, rim itu adalah kalimat yang mengikutinya. Theme juga terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah unmarked theme
dan yang kedua adalah marked theme. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Jadi untuk unmarked theme itu subjeknya berada di depan. Jadi ini tuh seperti kalimat-kalimat reguler pada umumnya di mana kalimat itu diawali dengan subjek, verb, dan lain sebagainya. Sedangkan marked theme ini dia itu tidak diawali dengan subjek karena tujuannya adalah menekankan waktu, tempat maupun kondisi. Kita bisa lihat dari contoh untuk unmarked theme. Contoh kalimatnya adalah the government announced a new policy. The government itu kan subjek. Nah, ini berada di awal, jadi ini disebut dengan unmarked theme. Sedangkan kita lihat di contoh yang kedua, yesterday the government announced a new policy. Subjeknya kan the government, tapi bukan the government awal dari kalimat tersebut, melainkan yesterday. Karena dia ingin menekankan waktu si government announced a new policy. Jadi simple aja kita mikirnya bahwa kalau unmarked itu subjeknya di awal, kalau marked subjeknya itu tidak di awal, begitu. Untuk lebih jelasnya, aku mau jelasin bahwa tim itu juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu participant as a team, circumstances as a team, dan process as a team. Nah, kita bisa lihat nih ada contoh satu kalimat, Neva make a video assignment. Nah, Neva ini kan sebagai partisipan ya, sebagai subjek, dia berada di awal kalimat. Berarti itu masuk ke unmarked karena subjeknya berada di awal. Sedangkan kita lihat contoh kalimat kedua itu adalah last week Neva went to grammar class. Neva memang subjek, tapi di awal kalimatnya dia mengatakan last week. Berarti dia ingin menekankan bahwa saya itu pergi ke grammar class last week gitu. Dia menekankan si waktunya. Jadi itu masuk ke marked theme. Marked theme-nya jenis apa? Jenis circumstances karena dia menjelaskan si waktu, bukan si partisipan. Next yang terakhir ada process as a team. Nah, untuk ini tuh lebih seringnya yang menjadi proses as a team itu kalimat imperatif karena biasanya verb yang menjadi awal kalimat. Seperti di contoh, join the Zoom meeting right now. Kata awalnya adalah join. Join itu kan verb ya. Jadi itu masuk ke proses as a team. Dia masuknya ke marked team. Jadi Neva last week join itu masuknya ke topical team dan kata-kata setelahnya itu masuk ke rim. Gitu. Karena kita udah bahas theme dan rim, sekarang kita mau bahas tentang thematic progression. Jadi thematic progression itu sendiri adalah bagaimana sebuah teks ditulis, urutannya maupun sistematikanya. Jadi thematic progression itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah constant theme, yang kedua adalah simple linear theme, dan ketiga adalah derived theme. Perbedaannya adalah cara penulisannya. Untuk yang constant theme itu secara konstan subjek yang pertama kali disebut akan selalu disebut di setiap awal kalimat. Kita bisa lihat dari contohnya. The government announced a new policy. The government state that the policy would help students. The government emphasized education reform. Jadi di kalimat ini tuh, di teks ini tuh, the government itu selalu menjadi subjek. Nah, itu yang disebut dengan constant theme. Fokusnya hanya ke satu topik, itu the government. Nah, yang kedua itu ada simple linear theme. Ini beda polanya dengan yang si constant theme. Kalau ini tuh setiap info baru akan menjadi topik berikutnya. Kita bisa lihat dari contohnya. Soalnya itu the government announced a new policy. The new policy focus on teacher training. This training improves student outcomes. Jadi itu nggak fokus ke si government ya, tapi setiap info baru akan menjadi subjek baru begitu. Dan yang terakhir adalah derived theme. Ini tuh lebih kayak satu topik besar nanti akan dijelaskan oleh beberapa kalimat. Seperti contohnya, the education system faces challenge. Teacher lack resources, student face inequality, and the curriculum needs updates. Itu kan yang ketiga tadi itu adalah menjelaskan si challenge-nya si education. Jadi intinya itu banyak subtopik dari satu ide besar. Ide besarnya adalah the education system faces challenges. Nah, kalimat yang mengikutinya adalah challenge-challenge yang dihadapi begitu. Next, kita akan membahas tentang mood system. Jadi, yang paling perlu kita perhatikan adalah 3 elemen utama, yaitu subjek, finite, mood, dan residu. Subjek itu adalah pelakunya dan topik utama klausa. Finite adalah kata kerja bantu yang memberi info tense atau tipe klausa.
Mood plus residu adalah seluruh sisa klausa yang memberi fungsi tertentu, bisa jadi info, pertanyaan, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat ada contoh teks yaitu Neva is explaining systematic functional grammar. Neva di sini berlaku sebagai subjek, is sebagai finite, explaining sebagai predicator, and systemic functional grammar sebagai complement. Kalau kita bisa lihat bahwa subjek plus finite itu disebut dengan mood, sedangkan predicator plus complement itu disebut residu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang transitivity. Transitivity ini memiliki 6 jenis proses, yaitu material proses yang sebagai tindakan nyata, mental proses sebagai pikiran atau perasaan, relational proses sebagai keadaan maupun identitas, verbal proses itu adalah perkataan, behavioral proses itu adalah perilaku, existential proses adalah keberadaan. Nah, semuanya adalah ditentukan dari si jenis verbnya. Verb ini tuh menuju apa sih gitu. Nah, kita mau coba cari satu kalimat random. Kalimat randomnya adalah Neva explains grammar clearly. Gimana sih cara kita analisisnya gitu ya? Yang pertama itu kita lihat si partisipan itu siapa? Neva. Neva itu adalah sebagai subjek ataupun partisipan. Explain itu adalah Neva ini menyampaikan sesuatu, berarti masuknya ke verbal process. Berarti Neva itu partisipan, explain itu verbal process, dan grammar adalah verbiage atau apa yang dijelaskan si Neva-nya atau si subjeknya. Clearly itu adalah si circumstances. Nah, cukup bisa dipahami bukan? Selanjutnya kita akan menyimpulkan semua penjelasan kita hari ini agar kita lebih mudah paham. Yang pertama itu adalah pendekatan sistemik functional linguistik membantu memahami bagaimana makna dibangun dalam sebuah teks. Yang kedua, tim RIM mengatur informasi dalam klausa. Yang ketiga, thematic progression menjaga alur ide antar kalimat. Yang keempat, mood system menunjukkan fungsi interaksi penutur. Yang kelima, transitivity system merepresentasikan pengalaman melalui proses, persiapan, dan keterangan. Serta SFL tidak hanya memahami isi teks, tapi juga cara dan tujuan penyampaiannya. Aku rasa sekian dari aku. Semoga semua yang aku jelasin bisa kamu pahami dengan baik. See you. Terima kasih atas perhatiannya.